17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Beginner van mijn jeugd. Toen een vriend, neef van mijn grootvader. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, ia ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya. Ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, Indonesia Merdeka. Saat Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932, ia menjadi salah satu tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Hatta dalam kepemimpinannya, baik sebagai wakil presiden hingga menjabat sebagai menteri-menteri, tidak pernah melepaskan tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kepercayaan rakyat yang diamanahkan kepada beliau selalu dilaksanakan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bung Hatta memiliki sifat pro patria dan primus patrialis, yang berarti yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, Bung Hatta tidak gentar. Bahkan, Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Sesudah kemerdekaan dicapai dan dinikmati oleh bangsa ini, Bung Hatta membuka peluang bagi pembelajaran demokrasi untuk rakyat di Indonesia. Bung Hatta sebagai wakil presiden memberikan kesempatan untuk berdirinya partai-partai politik yang akan mengikuti pemilu pada 1955, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk menyalurkan aspirasi politiknya tanpa merasa takut. Akhirnya tidak kurang dari 39 partai mengikuti pemilu tersebut yang dipandang sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia modern. Selalu memberikan sumbangsi pemikiran dan inovasi dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, proklamasi, konsep NKRI, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran bila negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sumbangsihnya dalam bidang ekonomi kerakyatan melalui koperasi menjadikan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta dikenal sebagai pribadi yang jujur, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya, serta tidak mau sedikit pun menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Atas dedikasinya tersebut, melalui prakarsa Theodore Permadi Rahmat dan Teten Mastuki, sejak 9 April 2003 diadakan Bung Hatta Anti-Corruption Award yang diberikan kepada insan yang jujur, bersih, dan anti korupsi.